Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi pada materi pelajaran fisika mekanika. Kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Ya, untuk mempersingkat waktu, Pak Wid langsung saja masuk ke dalam materinya ya. Yang pertama yang perlu kita definisikan dalam gerak lurus itu yaitu kecepatan. Ya, ini adalah gambar sebuah lintasan partikel. Ya, seperti ini lengkapnya. Jadi kalau ada partikel yang bergerak dari titik P menuju titik H sesuai dengan lintasan yang garis tebal ini, ya. Kemudian titik P pada saat di titik P kedudukannya adalah x1 dan kedudukannya waktunya T1. Kemudian pada saat di titik H, ya kedudukannya X2, waktunya T2, maka yang disebut dengan kecepatan rata-rata adalah selisih jarak antara kedudukan X1 dan X2 dibagi selisih waktu pada saat di X1 dan X2. Ya, jadi kecepatan rata-rata itu adalah selisih jarak ya antara kedudukan di X2 dan X1 serta selisih waktunya. Nah, di dalam kecepatan rata-rata ini kita hanya meninjau kedudukan awal di P dan kedudukan akhir di H. Kita tidak melihat kondisi gerak partikel selama pergerakannya. Ya, jadi hanya dilihat di awal dan akhirnya saja. Di awalnya di mana, di akhirnya di mana, maka selisihnya, jarak dan selisih waktu itu merupakan kecepatan rata-rata. Kalau di titik X1 itu 0, di titik T1 itu 0, ya pada saat di titik P, X1 dan T1 0, X2 itu X dan T2 itu T, maka kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai X per T, ya jarak dibagi waktu. Jadi kecepatan rata-rata itu merupakan definisinya jarak yang ditempuh, X ini dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, di dalam kecepatan rata-rata, ya ini X-nya ya, X sama dengan, jadi kalau mencari jarak itu adalah kecepatan rata-rata kalikan waktu. Nah, di dalam kecepatan rata-rata ada yang namanya kecepatan sesaat, yaitu kecepatan setiap saat. Di titik P kecepatannya berapa, di titik H kecepatannya berapa, itu kecepatan sesaat. Atau di sembarang titik, ya sepanjang lintasannya, itu disebut dengan kecepatan sesaat. Beda ya, kalau kecepatan rata-rata itu hanya ditinjau dari kondisi awal dan kondisi akhirnya saja. Ya, tetapi kalau kecepatan sesaat itu ditinjau setiap saat sehingga didefinisikan sebagai V sama dengan limit delta T menuju 0. Artinya ini setiap saat itu jadi waktunya kecil sekali. Delta X per delta T. Nah, ditulisnya menjadi dx per dt. Beda ya, delta sama D. Kalau delta itu perbedaannya besar. X2 min X1 atau T2 min T1. Tapi kalau D itu perbedaannya kecil sekali, hampir tidak ketara. Tapi ada perbedaannya dilambangkan dengan delta T menuju 0. Ya, perubahannya kecil sekali. Itu yang disebut dengan kecepatan sesaat. Nah, kalau ada kecepatan, pasti juga ada percepatan. Ini grafiknya masih sama, ya. Jadi benda yang sama tadi bergerak juga dengan percepatan tertentu. Pada saat di titik P, kecepatannya V1, waktunya T1. Pada saat di titik H, kecepatannya adalah V2, waktunya T2. V1 dan V2 ini kecepatan sesaat. Ya. Maka percepatan rata-ratanya didefinisikan sebagai selisih ya kecepatan di kondisi kedudukan awal dan akhir dibagi dengan waktu ya di kedudukan awal dan akhir. Sama seperti ini ya, didefinisikan sama analog dengan kecepatan rata-rata.
Nah, satuannya kalau tadi meter per detik, kalau percepatan meter per detik kuadrat. Nah, percepatan sesaat, yaitu percepatan setiap saat di titik P, di titik H, di sepanjang lintasannya, di titik-titik sepanjang lintasannya, percepatan sesaatnya berapa? A sama dengan limit delta T menuju 0, delta V per delta T sama dengan dV per dt ini. Ya, ini adalah percepatan sesaat. Nah, ini bentuk lainnya, ya, bentuk lainnya. Jadi kalau ini dV per dt, V-nya tadi adalah dx per dt, maka d kalau kalikan d menjadi d kuadrat, dt kalikan dt menjadi dt kuadrat. Ya, boleh juga. Jadi percepatan itu selain dituliskan dv per dt, boleh juga dituliskan d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, sekarang kita pelajari gerak lurus dengan percepatan yang tetap. Nah, kalau kita perhatikan grafik ya, grafik sumbu XY berikut ini ya, kita melihat bahwa perubahan kecepatannya itu terjadi secara teratur ya, karena garisnya lurus seperti ini ya, linear seperti ini, maka perubahannya terjadi secara teratur. Nah, yang menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan itu adalah percepatan ini. Nah, kalau perubahannya terjadi secara teratur seperti ini, sesuai dengan grafik ini, maka percepatannya adalah tetap. Ya, jadi percepatan tetap ini menyebabkan perubahan kecepatan terjadinya secara teratur. Ya, juga digambarkan sesuai dengan grafik tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ya, V sama dengan V0 plus VT bagi 2. Ini apa ini? Ada garis di atasnya, artinya kecepatan rata-rata. Jadi kalau di kedudukan pertama kecepatannya V0, kedudukan terakhir kecepatannya VT, maka kecepatan rata-ratanya adalah V0 tambah VT bagi 2. Ya, kalau yang tadi kita menggunakan perubahan jarak dan waktu. Ya, kalau yang ini langsung di kecepatannya saja. Ya, V0 bagi ditambah VT bagi 2. Nah, X sama dengan V rata-rata dikalikan T. Yang tadi ya, jarak yang ditempuh adalah kecepatan rata-rata dikalikan dengan waktu. Nah, ini adalah percepatan rata-rata. Ya, selisih antara kedudukan awal dan akhir dibagi dengan waktunya, selisih waktu. Ya. VT, kalau di sini V2-nya adalah VT, V1-nya adalah V0, T2-nya adalah T, T1-nya ini adalah 0 di sini ya. Sehingga kita bisa menuliskan percepatan rata-rata itu VT min V0 per T ya, ini waktunya. Nah, kalau kita sederhanakan, maka ini menjadi VT sama dengan V0 plus AT ya, ini kita sederhanakan VT. Nah, ini persamaan yang pertama. Ya, persamaan gerak lurus yang pertama bahwa kecepatan benda setelah bergerak selama T detik itu dituliskan dengan VT. V0 kecepatan awal, A itu percepatannya, T waktunya. Ya. Nah, X itu adalah V0 ditambah VT bagi 2. Ya, ini kan VT, V rata-rata, ini adalah V0 ditambah VT per 2. Ini kita masukkan ya, V rata-rata masukkan ke sini menjadi ini. Nah, ini akan menjadi X sama dengan V0 kalikan, VT-nya ini ya, VT-nya ini kita ganti ya, VT-nya ini kita ganti dengan apa? V0 plus AT ya, VT yang ini ya, VT ini kita ganti ini V0 plus AT ini ya, V0 plus AT per 2 kalikan T, sehingga ini menjadi V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini persamaan yang kedua ya, X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, A tadi didefinisikan sebagai VT min V0 bagi T. Sehingga kita bisa menulis T itu adalah VT kurangi V0 bagi A. Ini pengaturannya saja. X itu tadi ya persamaan sebelumnya VT bagi tambah V0 per 2 kalikan T. Ya.
Ini kita atur menjadi X sama dengan VT tambah V0 bagi 2 ini, dan T-nya kita masukkan ini, T yang ini nih, masukin ke sini jadinya. Ya, menjadi X sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Jadi kalau ini dikalikan, VT kali VT, V0 kali V0, ini dan ini hilang, ya, Anda uraikan sendiri, hasilnya menjadi ini. Nah, kalau kita atur VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AE. Ini persamaan yang ketiga. Jadi, pagi ini kita menemukan 3 persamaan untuk gerak lurus, ya. X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, persamaan yang kedua tadi. VT sama dengan V0 plus AT, persamaan yang pertama. Dan ini persamaan yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AE. Ya, ini definisinya, V0 kecepatan awal, VT setelah bergerak, jarak yang ditempuh, waktu percepatan. Nah, contohnya sekarang ya, sebuah masinis sebuah kereta api penumpang berjalan dengan kecepatan 72 km per jam melihat 50 meter di depannya gerbong paling belakang kereta api pada jalur yang sama, bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam. Masinis kereta api penumpang segera mengaktifkan rem sehingga timbul perlambatan sebesar 2 meter per detik kuadrat. Apakah akan terjadi tabrakan? Jika ya, di mana posisinya? Ya, ini adalah waktu yang diperlukan kereta api penumpang untuk mencapai kecepatan 36 km per jam. Jadi ada 2 buah kereta api yang berjalan beriringan ya, jadi hadapnya sama ya, menghadap sana dalam satu rel. Kereta api penumpang di belakang, kereta api barangnya di depan. Nah, setelah melihat pada jarak 50 meter dia melihat ini penumpang langsung mengaktifkan remnya sehingga terjadi perlambatan ya. Sedangkan kereta api barangnya ini bergerak dengan kecepatan yang tetap ya 36 km per jam. Apakah akan terjadi kecelakaan? Maka yang kita hitung pertama adalah waktu yang diperlukan oleh kereta api barang penumpang untuk mencapai kecepatan 36, mencapai ini. Kalau ternyata nanti jarak yang ditempuhnya itu dia masih posisinya ada di belakang kereta api barang, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena kereta api penumpang lama-lama akan semakin lambat karena ada perlambatannya. Sedangkan kereta api penumpang barang dia akan berjalan terus tanpa ada perlambatan. Tetapi kalau nanti kita dapatkan ternyata posisinya itu ada di depan kereta api penumpang itu ada di depan kereta api barang, maka pasti terjadi kecelakaan sebelumnya. Ya. Jadi jangan dihitung 72 ini sampai 0, nggak boleh dihitung seperti itu, tapi disamain dengan kecepatan kereta api barangnya. Nah, ini konversinya ya. 72 km per jam itu 20 meter per detik, 36 itu 10 meter per detik. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapatkan, persamaan pertama tadi, VT sama dengan V0 plus AT. VT itu kecepatan yang diharapkan dari kereta api penumpang menjadi 10, ini kecepatan awalnya. Ini perlambatannya. Perlu waktu berapa lama ini untuk merubah 20 menjadi 10? Ternyata perlu waktu selama 5 detik. Lah, dalam 5 detik ini jarak yang ditempuh berapa? Kereta api penumpangnya. Ya, kita lihat kereta api penumpang V0T tambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan saja angka-angkanya seperti ini. Ya, V0-nya 20, T-nya 5, A-nya minus 2, maka kita akan mendapatkan 75 meter. Jadi, dalam 5 detik, jarak yang ditempuh oleh kereta api penumpang itu 75 meter. Tadi di depannya ada 50 meter di depannya, ada kereta api barang. Nah, dalam waktu 5 detik ini, kereta api barang juga jalan. Jadi kalau dia ada 50 meter, nambah 5 detik lagi, dia nambahnya berapa? Ya, kalau nambahnya cuma 10 meter, berarti 60 akan terjadi kecelakaan. Ya, kita lihat nambahnya berapa meter. Jarak yang ditempuh kereta api barang selama waktu 5 detik. Ya, V0T tambah setengah AT kuadrat. Karena kereta api barang itu tidak ada percepatannya, maka ini percepatannya 0.
Ya, yang ada cuma yang bagian depan ini V0 kalikan T, 10 meter per detik, kecepatan kereta api barang kalikan waktunya tadi 5 detik, yaitu ini jadi 50 meter. Nah, jadi selisih jarak antara kereta api penumpang dan barang berapa? Ya, kereta api barang dikurangi kereta api penumpang. Kereta api barang tadi 50 meter di depannya ditambah 50 meter lagi, ya kan? Kereta api penumpang 75 meter. Jadi 25 meter, siapa yang di depan ini kalau 25 meter? Kereta api barangnya. Nah, kalau kereta api barang 25 meter di depan, sudah pasti tidak akan terjadi kecelakaan, karena ada selisih jarak, ya. Kereta api barangnya sudah di depan, kereta api penumpangnya masih di belakang. Berarti masinisnya pintar, tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Hitung-hitungan fisikanya mantap dia. Ya. Nah, ini yang perlu Anda hitung adalah seperti itu. Jadi yang pertama kali harus mengetahui kecepatan kereta api penumpang saat dia telah mencapai kecepatan 36. Ya, itu tadi yang pertama. Nah, penggunaan rumus gerak tadi bisa juga dengan metode integrasi. Nah, metode integrasi ini diperlukan kalau perlambatannya itu atau percepatannya itu tidak konstan. Kalau tadi percepatannya konstan, garisnya lurus. Nah, sekarang kalau perlambatannya itu tidak atau percepatannya tidak konstan, bagaimana? Kita menggunakan metode integrasi ini, ya. Vt sama dengan dx per dt, kecepatan sesaat. Jadi dx sama dengan vt dikalikan dt. Kemudian kita integralkan, ya hasilnya seperti ini. Nah, SMA sudah dapat ya integralnya. Kalau tidak ada batasnya, ya. Integral ini tidak ada batas bawah, tidak ada batas atas, maka kita menggunakan apa? Konstanta ini. Nah, demikian juga dengan percepatan. Perhatikan ini. Kalau ini kecepatannya berubah kalau waktunya berubah. Yang ini percepatannya berubah kalau waktunya berubah. Ya, jadi percepatannya itu berubah terus terhadap waktu. Kalau ini kecepatannya berubah terus terhadap waktu setiap saat. Ya. Nah, ini kalau kita atur dv sama dengan AT ini kalikan perkalian silang ya. Perkalian silang. Nah, terus ini kita integralkan sama hasilnya seperti ini. V sama dengan AT dt tambah C. Ya, tambah konstanta karena kita tidak menaruh batas. Contohnya ya, supaya lebih jelas. Sebuah mobil bergerak dalam keadaan diam ya dengan percepatan 5T meter per detik kuadrat. Dari keadaan diam ya, perhatikan. Dari keadaan diam bergerak dengan percepatan 5T meter per detik kuadrat. Berapakah jarak dan kecepatannya setelah bergerak selama 5 detik? Ya, dari keadaan diam. V sama dengan integral AT ini. Ya, kita masukkan AT ini adalah 5T selama 5 detik dari diam 0 sampai 5 ini. Ya. Kemudian integralnya 5T apa? 5 sih tetap 5. T-nya apa? Integralnya adalah setengah T kuadrat ini. Ya. Kalau kita masukkan batas bawah dan batas atasnya, seperti ini, ya, T-nya kita ganti dengan angka 5, maka kita mendapatkan kecepatannya menjadi 62,5 meter per detik selama berapa ini? Selama 5 detik. Ya, selama 5 detik menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini kecepatannya. Nah, jarak yang ditempuh berapa selama 5 detik itu? Ya, jarak yang ditempuh. Jadi kalau X sama dengan VT kalikan DT, VT-nya ini jadi apa? VT-nya ini adalah 5 per 2 T kuadrat. Ini kan tadi A. Kalau A ini kita turunkan, kita integralkan, kita mendapatkan VT. Ya, kalau kita integralkan, kita mendapatkan VT. Ya, kita mendapatkan VT 5 per 2 T kuadrat ini. Nah, 5 per 2 T kuadrat plus C. Ya, plus C. Nah, ini keterangannya. Pada saat T-nya 0, maka VT-nya juga 0. Iya kan? Pada saat T-nya 0, VT-nya juga 0. Jadi kalau kita masukkan VT itu sama dengan 5 per 2 T kuadrat plus C, jadi kalau kita masukkan T-nya 0, ya VT-nya pasti 0. Sehingga kalau VT-nya 0, berarti C-nya juga sama dengan 0. Ya.
Sehingga C-nya juga sama dengan 0. Nah, pada saat di sini berarti tinggal persamaannya menjadi ini ya. Kita integralkan 5/2 T kuadrat menjadi T kuadrat integralnya sepertiga T pangkat 3. 3 kali 2, 6. Ini ya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya, kita mendapatkan jaraknya X sama dengan 104,17 meter. Jadi, ini percepatan benda ya setelah benda bergerak selama 5 detik dari keadaan diam. Ya, dari keadaan diam seperti ini kita dapatkan waktunya, kita dapatkan apanya? Kita dapatkan jaraknya. Nah, sekarang contoh benda bergerak dengan kecepatan tetap itu adalah benda jatuh bebas seperti ini. Ya. Jadi ada sebuah benda yang pada kedudukan awalnya kecepatannya 0, V-nya 0, Y-nya 0 dari atas dijatuhkan ya. Jatuh dari atas. Nah, setelah T detik kecepatannya menjadi waktunya menjadi T, kecepatannya VT, tingginya jatuhnya sebesar minus Y. Pak Wid tidak ngomong tingginya, tapi jatuhnya sejauh minus Y. Ya, bedakan tinggi. Kalau kita menghitung tinggi, ya, bilang tinggi itu berarti dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu dalamnya, ya, ngomongnya gitu. Minus, ya, jadi acuannya pertama ini kita anggap titik 0. Jadi kalau ke bawah itu berarti negatif seperti ini. Persamaan arah ke bawah itu adalah arah negatifnya. G-nya minus 10 meter per detik atau G sama dengan minus 32 feet per detik kuadrat. Ya. Min tanda minus itu menunjukkan G itu ke bawah. Ini juga sama saja. Ini dalam satuan yang berbeda. Sehingga kita bisa membuat persamaan, 3 persamaan yang sama dengan tadi. Kalau tadi untuk geraknya horizontal, ini vertikal. Y, VT, dan VT kuadrat sama saja. Tapi di G ini nilainya berapa? Minus 10 atau minus 32 feet per detik kuadrat. Ya. Jadi V0 awal, T waktu yang diperlukan, Y ini adalah jatuhnya berapa dalamnya ya jaraknya. Contoh, sebuah batu dijatuhkan, perhatikan ya bukan dilempar, dijatuhkan. Dari atas sebuah gedung yang tingginya 100 meter. Berapa kecepatannya dan di mana posisinya setelah jatuh selama 2 detik? B, berapa kecepatannya ketika sampai di bawah. Ya, karena benda dijatuhkan, maka tidak ada kecepatan awal. Ya, dijatuhkan V0-nya 0. T-nya 2 detik. Ya, yang diminta. Maka Y sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Seperti ini. Maka kita masukkan kalau dijatuhkan V0-nya 0, tambah setengah, G-nya minus 10, T-nya 2, maka kita mendapatkan Y-nya adalah minus 20 meter. Ya. Nah, VT-nya berapa setelah jatuh selama 2 detik, kecepatannya jadi berapa? Yang semulanya 0. V0 plus GT, G-nya minus 10, T-nya 2, minus 20 meter per detik. Ya, sama dengan sama 20-nya, tapi beda. Tanda negatif menunjukkan arah ke bawah. Tinggi gedung 100 meter. Maka waktu dan kecepatan untuk mencapai ke bawah berapa? Nah, ya kan? Tadi dijatuhkan dari ketinggian 100 meter, jadi untuk sampai ke bawah perlu waktu berapa lama dan setelah sampai di bawah kecepatannya berapa. Y sama dengan ini. Ini ya untuk jaraknya. 100 sama dengan min 10 T kuadrat. Nah ini min 100 nih harusnya. Ya min 100 karena apa? Dari atas ke bawah. Ya min 100. Sehingga min 100 ini min jadi positif, kita bisa menghitung T-nya ini. Ya, T-nya 20 detik. Jadi dari atas sampai ke bawah perlu waktu 20 detik. Lah 20 detik itu sehingga kecepatannya menjadi berapa? Kita masukkan di sini kecepatan awalnya 0. Ini adalah minus 10, G-nya, T-nya ini kan 4,47 ini adalah T kuadrat ya. Ini T kuadrat nih. Sorry, ini T kuadrat 20 detik ya. Ini T kuadrat 20 detik. Tapi tertulis sebentar ya. Jadi
Oke, ini ada yang salah. Di mana ini T kuadrat. Oh, sudah betul, ini sudah ada, sorry. Ya, ini Pak Wid tulis di sini aja T kuadrat. Oke. Ya. Nah, T kuadrat sama dengan 20 detik, maka T-nya 4,47 detik. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, T-nya 4,47, jadi VT minus 47,7. Tanda negatif artinya apa? Arahnya ke bawah. Nah, ini latihan-latihan soalnya. Silahkan dicoba. Ya, ini harus dicoba untuk menguasai materi tentang gerak lurus.